Nah kakak-kakak, pramuka produktif berbakti tanpa henti ini sebenarnya memenuhi 3 prinsip. Apa yang katakan Kak Prawoto tadi itu punya prinsip keseimbangan dan tanggung jawab. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam pramuka. Ketika Kak Prawoto cerita, saya ngeliriknya ke kanan. Saya lihat Kak Titi. Ternyata Kak Titi itu mantu-mantu. Jadi kesaksian Kak Prawoto ini tadi sudah tidak mengkhawatirkan kecurigaan. Tidak ada kecurigaan karena betul-betul dijalani, tinggal nanti nyelidik ketika di kereta berangkat jam berapa, dengan siapa, mampir kemana. Sehingga nanti ganti Kak Titi yang bukunya banyak, jadi nyelidik. Nah, betul apa yang disampaikan Kak Prawoto tadi, bahwa menulis itu ya nulis saja. Tetapi sekarang ini kan banyak angan-angan pelatih, kalau untuk nulis buat apa, saya dapat apa gitu. Jadi materialitisnya tinggi, ya kan? Volunteer. Terus kalau nulis memberatkan gitu. Padahal enggak. Saya tahun ini 3 buku. Yang pertama apresiasi buku kumpulan puisi, judulnya Akulah Sambo. Wah, sangar kan? Akulah Sambo kan. Lalu yang kedua renungan pramuka. Karena saya melihat renungan pramuka yang dilakukan oleh pembina-pembina ini perlu pelurusan, dan jalan satu-satunya pelurusan adalah buku itu. Dan Anda semua boleh membawa pulang buku itu secara gratis. Ya, tapi ganti ongkos cetak. Karena udah dipeseni panitia. Begitu. Nah, yang ketiga, sebentar lagi September ini mahasiswa baru berdatangan Kak Prawoto. Ketika saya memberi kuliah tahun ketiga, mata kuliah baru, terus itu dia tahun ketiga, pasti saya akan memunculkan buku ajar. Jadi nanti bulan September saya akan menerbitkan buku baru lagi tentang buku ajar dasar kependidikan. Tebalnya sekitar 300 halaman. Buku dasar kependidikan untuk mahasiswa saya, karena saya harus tanggung jawab terhadap mahasiswa saya. Jadi tahun ini ada 3 buku yang saya terbitkan. Nah ini ada 10, nanti saya bagi-bagikan yang bisa jawab pertanyaan. Tapi sebelum itu saya cerita dulu. Mengapa Jawa Timur mengambil tagline produktif? Karena produktif itulah yang akan menjawab Indonesia menjadi negara maju. Nah sekarang itu kita posisinya ada di negara berkembang. Dan kita itu lelah di negara berkembang karena 77 tahun negara berkembang. Lelah. Kemudian presiden kita dan Great Indonesia di menengah, di G20 menengah. Lalu gerakan pramuka nggak bisa kalau hanya di negara berkembang, dia harus mengawal negara maju. Karena tebaan saya, Bung Karno itu mengumpulkan para pandu, membentuk menjadi satu gerakan pramuka. Sebenarnya satu untuk mengawal pembangunan. Melalui kegiatan-kegiatan lalu oleh Hamengkubuwono ke-9 ketika pidato di Jepang mengatakan bahwa pramuka itu harus bekerja, wirakarya. Dibuktikan dengan tuan rumah PW Aspak di Jawa Timur di Lembah Harjo yang tahun lalu, tahun 2018 kita ke sana, ada Karang Pamitraan Nasional. Mengapa? Supaya pramuka itu ikut membangun, karena kan kita habis perang, jembatan rusak, rumah-rumah nggak sempat diperbaiki, masih gedek, masih tepas,
Ini kan harus ada percepatan supaya masyarakat muncul kesadarannya. Pramuka kemah di situ, bangun jembatan, penduduknya nonton. Oh, ternyata jembatan bisa digarap gotong royong bareng-bareng. Nanti setelah Pramuka pulang dia bangun sendiri. Nah, sampai sekarang mengawal. Oleh karena itu ada satu titik yang harus kita kembangkan, yaitu bagaimana mengawal Indonesia sebagai negara maju. Nah, itu perlu pikiran-pikiran baru, dan bila perlu ADART diganti, karena ADART kita itu ADART mengawal negara berkembang. ART-nya juga mengarah ke negara berkembang. Nah, sekarang gimana ADART negara maju? Gimana undang-undang gerakan pramuka di negara maju? Dan bagaimana ART di negara maju? Ini kita yang harus dorong. Konkretnya apa sih Kak Yatno? Konkretnya negara maju itu diisi oleh orang-orang yang produktif, tidak orang-orang pasif. Kalau negara berkembang kita ekspornya tenaga kerja, jadi babu di sana, jadi tenaga pabrik di sana. Ketika nanti kita negara maju, ekspor tenaga kerjanya sudah tidak pekerja pabrik, tetapi inovator, tapi sudah nggak ke Jepang, sudah nggak ke Korea. Kemana Kak Eno? Ke Palau, ke pulau-pulau terjauh di negara berkembang, negara terbelakang, untuk menjadi konsultan yang bayarannya bisa sekian kali lipat. Siapa tahu juga nanti para pelatih dari Indonesia, dari Jawa Timur diundang melatih ke Palau, melatih di Pulau Hawaii, melatih di melatih di Brunei, melatih di Bangladesh, melatih di India. Itu nanti kalau kita menjadi negara maju. Pramuka produktif itu bukan berarti pramuka jualan, tetapi pramuka yang bisa memberikan gagasan-gagasan baru yang selangkah lebih maju dibanding yang lainnya, apa yang katakan Kak Prawoto tadi, sehingga kita menjadi sesuatu yang berharga bagi orang lain. Mengapa? Karena sekarang ini pelatih itu sudah nggak laku. Mengapa? Karena kita bonus demografi pelatih. Kok bisa kayak no? Sekarang yang ikut KMD sedikit dibanding 10 tahun yang lalu, tapi pelatihnya banyak. Maka jalan satu-satunya pelatih ini cekeli celurit dewe-dewe suruh berantem di lapangan. Kalau tidak, bagaimana merumuskan buku-buku, membuat pelatihan-pelatihan baru selain KMD, lalu eksplorasi, menemukan sesuatu, dan seterusnya. Kemudian, maka roadmap-nya disusun oleh Keluarga Jawa Timur. Yang pertama nyusun panduannya. Jadi di Jawa Timur ini Keluarga Jatim punya panduan pramuka produktif. Bukunya. Buku kedua punya best practice anak-anak pramuka yang sudah produktif, yang siap go internasional. Ada bukunya. Lalu yang kedua kita tata perjalanannya. Sampai suatu saat anak-anak pramuka itu tanya ke sesama teman tidak begini, kamu kerja di mana? Kamu kerja apa? Enggak. Pramuka produktif, Indonesia negara maju. Nanti pertanyaannya bukan kamu kerja di mana. Terus gimana Pak? Kamu usaha apa? Nah, marmer bagus. Mending kelasnya ditinggali terus. Kayak tutulan marmer. Iya, ini ada pramuka produktif Kak, pelatih produktif marmer se-Jawa Timur tuh papan namanya yang masuk dari Tulungagung. Itu pelatih pembina pramuka. Kak Bambang namanya. Mana Kak Bambang? Nah, kakak-kakak, pramuka produktif berbakti tanpa henti ini sebenarnya memenuhi 3 prinsip. Apa yang katakan Kak Prawoto tadi itu punya prinsip keseimbangan dan tanggung jawab.
kalau kita dasar Dharma ke-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Mengapa? Karena seseorang itu kan punya 3 kekuatan. Kekuatan logiko, mikirkan sesuatu, melogikakan sesuatu. Saya punya kekuatan logiko, begitu datang tadi langsung saya mengetahui apa itu sarangan, bagaimana sarangan, sejak kapan sarangan diberi nama sarangan, ternyata 1458, mengapa dikatakan sarangan, lalu mendongengnya seperti apa. Saya tahu betul tadi pagi 1 jam saya mempelajari, tahu semua kisah tentang sarangan. Ya kan? Itu logiko. Jadi harus mengetahui isinya, apa, mengapa, dan bagaimananya. Yang kedua, hipotetiko. Hipotetiko itu mimpi, keinginan. Nah, kita rata-rata berhenti di hipotetiko, akhirnya banyak suudon. Sakjane PPN ini pesertanya kursinya bisa ada rodanya sehingga nanti loncat jut masuk ke kamarnya masing-masing. Sakjane tiap orang itu ada teh botolnya terus tinggal nyedot. Sakjane sedotannya banyak, tehnya 1 drum di belakang, jadi sedotannya 800 jenis. Sakjane itu masih hipotetiko. Nah, rata-rata pelatih yang standar, pelatih yang hanya itu saja, dia hanya hipotetiko, hanya sebatas keinginan, sebatas mimpi, sebatas cita-cita, dan semua saya yakin mimpinya banyak. Ya apa enggak? Keinginannya banyak, betul? Sebatas hipotetiko. Kalau bisa masuk ke 3 itu yang namanya empiriko, empiris, empiriko. Nah, empiriko itulah yang dilakukan oleh Kak Prawoto. Langsung nulis, buktikan. Nggak hanya angan-angan menulis, termasuk saya langsung nulis. Nah, saya punya 27 rumus menulis. 27. Rumus ke-27, Kak Kolit paham itu. Mana Kak Kolit ngawin? Kak Kolit ngawi ya? Kolik ngawi, mana Kak Kolik ngawi? Tidur. Wah, apal itu. Kakak-kakak kalau ngobrol 1 jam dengan temannya, kuat nggak? Kuat. Kakak-kakak kalau ngerumpi dengan temannya 1 jam, kuat nggak? Kuat. Betul? Rekam. Setelah 1 jam, ketik ulang 15 halaman. Halo? Jadi di kamar ngomong. Bojone turu ora apa-apa ngomong kayak gitu. Deleming, nggak apa bang, deleming. Asra itu ketik, jadi 15 halaman. Saya udah menguji coba. Teman saya Kak Jainuddin dari Kendari, dia bilang Kak Yatno saya ingin nulis seperti Kak Yatno, tapi saya kan sudah tua, nggak bisa belajar. Jangan belajar, wong sudah tua. Terus Kak, ya langsung nulis. Loh, terus gimana Kak? Ngomong, rekam, hasil rekamannya berikan adik didikmu supaya diketik. Oh gitu ya Kak? Sekarang menerbitkan 2 buku. Tepuk tangan, luar biasa. Pelatih Jawa Timur nggak pernah ngerekam, nggak nulis-nulis.